Baik, saya Sigi Nugroho dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Pada kali ini saya akan eh, sedikit memberikan ilustrasi ataupun teladan yang berkaitan dengan uji lanjut pasca analisis keragaman apabila eh, pengaruh dari perlakuan itu signifikan, khususnya pada perlakuan yang memiliki eh, pola terstruktur. Saya berikan teladan di sini adalah eh, percobaan yang berkaitan, saya ambil dari buku ini, yaitu penggunaan fungisida. Ya, penggunaan fungisida. Di sini ada fungisida Truban dan Nurel. Nah, eh, untuk fungisida Truban saya berikan kode 1, sedangkan Nurel ini karena ada berbagai eh, pertimbangan, baik dosisnya maupun saat pemberian, maka akan diberikan kode seperti berikut. Jadi 2 sampai 7, jadi 1 ons, apa 3 ons, apa 5 ons Nurel untuk pemberian 3 hari sebelum inokulasi. Jadi sini kodenya 234. Sedangkan pemberian Nurel 1 ons, 3 ons, ataupun 5 ons 7 hari setelah inokulasi, itu saya diberikan kode di sini 567. Dan andekan datanya, ini datanya tertulis seperti berikut ya. Ini adalah pemberian Nurel, pemberian apa namanya fungisida pada Azalia ya, pada Azalia. Dan ini adalah eh, berat segar dari Azalia setelah 3 minggu eh, pengamatan dimulai, pengamatan dilakukan ya. Jadi ini sesuai perlakuan, ini masing-masing perlakuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti kode yang saya sampaikan tadi ya, 1 sampai 7. Kemudian ini pengamatan dilakukan dengan ulangan 7 ya. Baik, untuk itu ini boleh tulis perlakuan, boleh tulis fungisida ya. Untuk itu sebelumnya ini saya berikan kode dulu atau array di sini. Ini saya berikan array yang namanya misalnya fungisida atau total ya. Sorry, ini total pengamatan. Artinya ada 7 level atau taraf perlakuan fungisida dan ulangannya masing-masing 7. Semuanya tentunya ada 49. Jadi ini total ini 49. Kemudian pertama kemudian kita ingin tahu jumlah gitu ya, jumlah dari masing-masing perlakuan itu memiliki nilai jumlah pengamatannya berapa di sini ya. Jadi di sini akan masing-masing jumlah dari para perlakuan itu kita juga akan berikan nama di sini ya, yaitu total fungisida atau kita sebut di sini fungisida. Ya. Fungisida. Jadi pemberian namanya di sini, pemberian namanya di sebelah kiri. Oke. Nah sekarang untuk tabel analisis keragaman, ini sumbernya. Jadi sumber keragaman, bahwa sumber keragamannya hanya ada satu, yaitu pengaruh perlakuan, yaitu fungisida plus error. Fungisida plus error. Ini sebagai apa namanya sumber keragaman yang total ini kita bagi yaitu ke dalam sumber keragaman apa yang namanya fungisida dan total. Kalau kita punya di sini derajat bebas ya, bebas, dan di sini misalnya adalah jumlah keragaman, di sini kuadrat tengah, di sini F hitung, dan di sini nilai peluang ya, maka kita akan lakukan perhitungan seperti berikut. Biar rapi aja nih saya tengahkan.
Oke, kemudian ini kita beri latar belakang kuning misalnya. Oke, derajat bebas total di sini sekali lagi cara menghitungnya adalah count total, berapa banyak data pada array total itu dikurang 1. Oke, 49 kurang 1, 8. Kemudian untuk fungsi sida itu sama formulanya count fungsi sida kurang 1 ya. Oke. Dan derajat bebas error itu selisih antara derajat bebas total dengan derajat bebas fungsi sida. Oke. Untuk jumlah kuadrat total, ada lagi sum square total ya. Kemudian dikurangi sum total kuadrat dibagi banyak pengamatan count total ya. Nah, ini adalah jumlah kuadrat total. Oke. Baik. Untuk jumlah kuadrat fungsi sida, kopikan dulu, ini kopikan di sini. Nah, kemudian ganti yang depan ini bukan total tapi fungsi sida. Yang depan ya. Kalau yang belakang itu pengurangnya itu sering disebut dengan faktor koreksi. Ini kita ganti dengan fungsi sida. Namun demikian, ini harus dibagi dengan, karena kalau pakai angka sih gampang, 7 gitu ya. Nah, tapi biar kalau formula umumnya ini dibagi dengan gitu ya. Nah, di situ kita isi bagian kurungnya ini adalah count keseluruhan, count total ya, dibagi dengan count fungsi sida, yang menunjukkan bahwa sebetulnya ini adalah ulangan dari masing-masing para perlakuan itu ya. Jangan lupa kurungnya ya. Dan ini adalah fungsi sidanya. Dan selisihnya adalah derajat bebas jalan ya. Jadi kita kopikan saja di sini. Kopikan begini. Oke. Untuk selanjutnya kuadrat tengah adalah menurut definisinya jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Ya. Kita lakukan hal yang sama untuk sumber keragaman error. Nah, setelah itu baru kita hitung F-hitungnya. F-hitungnya adalah kuadrat tengah fungsi sida dibagi kuadrat tengah error 1,1969. Baik. Apakah ini signifikan apa tidak, kita lihat pakai peluangnya distribusi F ya, atau F titik dis titik R, ini R itu kanan ya, RT ya, kanan. Nilainya berapa? 1,969. Derajat bebas pertama 6, derajat bebas kedua 42. Oke. Nah, oke, nilainya 0,092. Nah, selanjutnya kita, karena katakanlah ini signifikan pada taraf 9,2% atau 10% lah ya, signifikan pada taraf 10%. Nah, kemudian andaikan kita ingin melakukan uji berikutnya, uji lanjut pasca ANOVA-nya, kita ingin membreakdown ya, fungsi sida ini ya, karena ini mengatakan bahwa apakah hipotesis nolnya mengatakan sedikitnya ada kalau hipotesis nolnya mengatakan semua fungsi sida tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap apa yang disebut fresh weight, berat segar dari Azalia ini ya. Nah, tapi kalau hipotesis satunya adalah ingkaran itu sedikitnya ada fungsi sida yang memberikan respon berbeda terhadap
berat segar dari Azalia ini. Nah, hanya saja karena struktur dari perlakuan, karena struktur dari perlakuan yang kita punyai itu memiliki pola seperti ini, mungkin kita ingin mengetahui pembandingan antar cara perlakuan ini. Ya. Jadi yang pertama misalnya ini Truban, apakah Truban rata-rata perlakuan karena Truban ini sama dengan rata-rata karena pengaruh perlakuan Nurel secara general ya. Jadi 1 ini dilawankan dengan 2, 3, sampai 7. Nah, kalau begitu, ini kita istilahnya Truban lawan Nurel. Rata-rata karena perlakuan 1 sama dengan rata-rata karena perlakuan yang lainnya. Jadi oleh karenanya, karena ada 1 lawan 6, jadi kita bisa tuliskan mu di sini, mu1 sama dengan sebelah kanan mu2 tambah mu3 sampai dengan mu7 dibagi 6. Nah, jadi karena rata-rata kan, karena rata-rata, atau 6 mu1, nah, kalau kita taruh di sebelah kiri semua dari sama dengan 6 mu1 dikurang mu2 dikurang mu3 dikurang mu4 dan sebagainya sampai mu7 ini sama dengan 0. Dan ini yang kita sebut dengan kontras. Kontras karena koefisien dari kombinasi linear ini sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ini kita jumlahkan ini sama dengan 0. Ini adalah kontras. Jadi pola-pola seperti itu kita bisa lakukan dengan apa yang disebut dengan perbandingan kontras. Nah, ya. Oke. Baik. Sekarang itu yang pertama. Jadi kalau ada sebanyak 6, maksudnya kalau derajat bebas dari perlakuan itu ada sebanyak 6, maka kita bisa membuat sebanyak 6 perbandingan bermakna ya, yang saling bebas linier. Oke, tadi sudah 1. Sekarang berdasarkan informasi ini kita ingin membandingkan. Oh, kalau begitu bagaimana perbandingan berikutnya? Dan berikutnya adalah kita bisa saja ingin membandingkan Nurel yang diberikan sebelum dan sesudah inokulasi. Jadi mu2, mu3, mu4 apakah sama dengan, jadi ya, mu2, mu3, mu4 dibagi 3 sama dengan mu5 plus mu6 plus mu7 dibagi 3 juga. Atau kalau dibagi 3-nya kita kalikan 3 kiri kanan, kita bisa tuliskan apakah mu2 ya, apakah mu2 ini mu2 ya, mu1 tidak kita ikutkan, maaf ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan Nurel sebelum dan setelah inokulasi, yang kita bandingkan adalah apakah mu2, mu3, mu4 ya, ini satu sisi sama dengan mu5, mu6, mu7. Jadi ini juga ke-77 ini juga membentuk sebuah kontras ya, kontras. Kontras adalah kombinasi linear dari rata-rata itu sedemikian rupa sehingga koefisiennya berjumlah 0 ya. Oke. Berikutnya, kalau begitu berikutnya gimana? Nurel kita ingin bandingkan, kita ingin mengetahui bagaimana sebelum inokulasi ini responnya. Kebetulan kita punya perlakuan terstruktur juga. Kalau tadi kita bicara perlakuan terstruktur kualitatif, sekarang perlakuan terstruktur kuantitatif dalam hal takaran, ya, takaran dari atau dosis dari Nurel itu 135. Karena ini ada 3 taraf perlakuan, ya, 135 itu bisa saja apakah dia naik begini, ya, apakah dia turun begini, ya, ataukah dia naiknya begini, ya, atau begini, atau turunnya begini. Jadi kita bisa membuat kalau sampai tarafnya 3, kita bisa sampai derajat polinomialnya 3 kurang 1, 2. Derajat polinomial 2 itu linear dan kuadratik. Yang 1 linear, 2 kuadratik. Jadi kita bisa
bisa melihat di sini apakah respon dari Nurel sebelum, ya, Nurel before itu Nurel yang diberikan sebelum inokulasi itu responnya apakah linear ataukah kuadratik, ya. Kalau linear responnya begini, ya, kombinasi linearnya. Jadi ingat yang diberikan hanya di sini yang berkaitan dengan before, itu sebelum inokulasi, itu linear. Sedangkan yang lain diberi angka kosong, ya. Sedangkan kuadratik kok bisanya begini, 1 min 2 1. Jadi 1 min 2 ke bawah, satu lagi ke atas, jadi kuadratik gitu, ya. Nah, oke, jadi ini adalah koefisien untuk Nurel respon diberikan sebelum atau before inoculation, before inokulasi, responnya kuadratik. Sedangkan perbandingan berikutnya Nurel after linear dan Nurel after kuadratik, gitu ya. Nah, kalau after yang diberikannya angkanya itu diberikan untuk perlakuan 567, 567. Jadi di sini min 101-nya, sedang yang lain koefisiennya 0, ya. Tetap saja jumlahnya tetap 0. Jadi ini adalah sebuah kontras. Nah, jadi ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 kontras, ya. Yang notabene ini kontras adalah saling bebas linear. Dari mana kita meyakinkan bahwa ini bebas linear? Oke, anggap saja ini sebuah matriks. Oke, kita beri nama matriksnya koefisien kontras. Oke, koefisien kontras, ya, matriksnya namanya itu. Nah, maka X ini kalau kita kalikan dengan transposnya, X ini kalau kita kalikan dengan transposnya, ini kan 6 nih. 6 kali 7, 6 kali 7, kalikan dengan transposnya, maka akan kita dapatkan matriks diagonal berukuran 6 kali 6. Ya. Nah, kalau ia matriks diagonal, maka kontras tersebut saling ortogonal. Kita lihat, ya. Nah, kita buat di sini saja misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, ya. Oke, 6, ya. Sama dengan M matriks perkalian M-mod, ya. Kemudian koefisien matriks yang dikalikan, ya, kontras, kontras dengan transposnya, transpos, ya, kontras. Oke. Nah, jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter, ya. Kita lihat di sini matriksnya matriks diagonal. Yang di off diagonal 0. Artinya keenam kontras itu saling ortogonal, ya. Keenam kontras ini yang kita bangun ini saling ortogonal. Ini, ya. Oke. Apa pengaruhnya? Karena kalau setiap kalau seluruh kontras ini saling ortogonal, maka jumlah kuadrat kontras masing-masing ini, ya, sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat fungisida tadi kita lihat, ya. Jumlah kuadrat fungisida itu 384,49. Oke. Oke, kita andaikan ini signifikannya pada tanggal 10%, ya. Jangan dimasalahkan. Kita lihat. Nah, sekarang bagaimana penghitungan lanjutnya? Nah, oke, yang di sini adalah hasil kali, ya. Ini nilai kontrasnya, ya, nilai kontrasnya. Jadi nilai kontrasnya ini adalah kalau kita lihat, ya, baris, ya, baris ke I14. I14 ini adalah totalnya, ya. Dan total masing-masing tarafin. Jadi kalau ini kita kalikan dengan bilangan yang sepadan, ya, 261 kali 6, 268 kali min 1, dan seterusnya sampai 291 kali min 1, itu nilainya 93 min. Ya, 93 min. Itu nilai kontrasnya. Sedangkan yang di sini, itu kuadrat dari masing-masing koefisien ini. Jadi kalau ini dikuadratkan, 36, tambah 6, 42. Ya. Yang di bawahnya 6, bawahnya lagi 2, 6, 2, 6 gitu, ya.
sesuai dengan ini. 1 tambah 4 tambah 1, 6 ya. Oke, jadi ini adalah jumlah dari kuadrat koefisien kontras. Nah, perhitungan jumlah kuadratnya dihitung dengan menggunakan formula ini. Ya. Oke. Jadi kontrasnya dikuadratkan dibagi jumlah dari koefisien kuadrat kontras ini, ya, jumlah dari koefisien kuadrat kontras ini atau jumlah dari koefisien kontras yang dikuadratkan ini dikalikan dengan ulangannya. Nah, ulangannya kan sama itu 7 ya. Jadi kita gunakan ini. Jadi untuk apa namanya, ini berlaku untuk ulangan yang sama atau untuk model-model yang seimbang ya, model-model yang seimbang. Oke, kalau untuk yang tidak seimbang kita gunakan cara lain. Oke, ini seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama kita kopikan ke bawah, ya. Karena setiap kontras itu memiliki derajat bebas 1, ya, maka ada 6 kontras yang derajat bebasnya 6 ya, kita breakdown menjadi masing-masing. Dan ini kalau kita total adalah 384,490 ini ya. 384,490. Dan ini merupakan total dari jumlah kuadrat, total dari ini merupakan jumlah kuadrat dari perlakuan atau jumlah kuadrat fungisida. Oke, nah bagaimana dengan yang berikutnya? Di sini kan jumlah kuadrat nih, jumlah kuadrat sama dengan kuadrat tengah. Kenapa jumlah kuadrat sama dengan kuadrat tengahnya? Karena derajat bebas masing-masing kontras ini 1. Nah, kalau ini kita bagi dengan kuadrat tengah galat itu dari hasil tadi adalah 32,544 ini, yang letaknya ini adalah E12 ya, kolom E12. Maka masing-masing nilai ini kalau kita bagi dengan kolom E12 ya, ini kita bagi dengan kolom E12, kita dapatkan nilainya masing-masing ini, nilai F hitungnya 0,9, 3,2, 2,8, 0,07, 4,4, 0,264. Dan ini adalah nilai peluangnya ya, nilai peluangnya 0,347 dan seterusnya ya. Nah, oleh karenanya kalau kita bandingkan dengan taraf nyata 10%, saja itu yang kita pakai, maka yang signifikan adalah ya, dalam signifikan yang pertama bahwa pemberian Nurel sebelum dan sesudah inokulasi itu memberikan respon yang tidak sama terhadap berat segar dari azalea. Ya. Yang kedua, ya, ini pemberian respon sebelum inokulasi itu, pemberian Nurel sebelum inokulasi itu responnya memiliki bentuk linier. Ya. Jadi bentuk liniernya signifikan naik, ya, signifikan. Oke. Nah, kemudian yang kuadratiknya tidak, dan untuk yang sesudah pemberian Nurel sesudah inokulasi itu yang signifikan juga respon liniernya. Nah, tahapan ini bisa dilanjutkan mestinya untuk melihat masing-masing respon itu, masing-masing yang signifikan itu linier, misalnya liniernya kalau dibuat fungsinya seperti apa, ya, dibuat fungsinya seperti apa. Dan di sini liniernya juga kalau dibuat fungsinya seperti apa. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan uji lanjut fase ANOVA apabila perlakuan atau taraf-taraf perlakuan itu memiliki pola tertentu, atau istilah saya ini perlakuan yang terstruktur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.